Pemeriksaan ginekologi. Pertama, sapalah pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian, tanyakan tujuan kedatangan pasien. Setelah itu, melakukan anamnesis pada pasien berupa menanyakan identitas dan keluhan utama pasien. Kemudian, tanyakan riwayat kesehatan reproduksi berupa tanggal haid terakhir, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan terakhir, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Serta tanyakan juga riwayat penggunaan obat-obatan dan kontrasepsi, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu, kita berikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kepada pasien. Jadi ibu, pada saat ini kami akan melakukan pemeriksaan ginekologi untuk mengetahui apakah ada kelainan pada organ reproduksi dari ibu. Pemeriksaan ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, tetapi tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini tidak membahayakan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa. Lalu minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air mengalir dan sabun. Setelah itu melepaskan celana dan berbaring di meja ginekologi. Selanjutnya, pemeriksa mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Palpasi daerah perut, apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Lalu, kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Kemudian, pemeriksa menggunakan handscoon steril sebelum pemeriksaan ginekologi dilakukan. Kemudian, atur arah sumber cahaya dan inspeksi pada daerah genitalia eksterna, apakah terdapat lesi kulit, massa, discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Kemudian lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayora kanan ke labia mayora kiri dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar sin dan Bartolini pada arah jam 5 atau jam 7 untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau DU. Lakukan pemeriksaan inspekulum menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Minta ibu untuk mengambil napas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu kancingkan sekrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks. Visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol, atau porsio licin. Lihat OUE apakah terbuka atau tertutup. Apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir, eksudat, maupun darah dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan cara mengendurkan skrup yang terkunci. Lalu letakkan ke dalam tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain sebelum digunakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari, kemudian masukkan jari telunjuk dan jari tangan tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus. Ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah besar dan posisi serta konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, adnexa, dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada di vagina. Angkat tangan kiri dari perut ibu, kemudian lakukan toilet vulva. Dapat dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi, seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kavum lobulasi. Pemeriksaan sudah selesai, minta pasien memakai kembali pakaiannya. Kemudian rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handscoon ke dalam larutan klorin. Buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Beritahukan pemeriksaan pada pasien dan jelaskan diagnosis atau kesimpulan hasil pemeriksaan. Bila perlu, lanjutkan dengan konseling khusus dan penataraksaan lebih lanjut.